FM Radio Darussalam yang dipancarkan secara langsung dari kawasan ibu kota Kabupaten Musirawas, Muara Beliti. Ya, dan pendengar setia dimanapun Anda berada, apa kabarnya untuk Anda semua di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, terus semangat untuk menjalankan semua aktivitasnya. Di edisi kali ini, hari Selasa 21 November 2023 dan kurang lebih 1 jam ke depan kebersamaan kita dalam program acara Opia, obrolan pagi informasi aktual. Baik, pendengar setia, di pagi hari ini ya kita kedatangan tamu juga, tamu spesial dan mungkin sudah tidak asing lagi ya. Setiap hari Selasa kita akan ditemani ataupun kedatangan pemateri dari DPPKB ya, keluarga berencana. Nah, jadi pagi hari ini spesial ya, ada 2 pemateri tentunya yang siap hadir untuk berbagi informasi untuk kita semua. Namun sebelumnya kita sapa dulu buat pendengar setia berada di kawasan Kabupaten Musirawas dan sekitarnya yang berada di 14 kecamatan Kabupaten Musirawas. Selamat pagi dan selamat beraktivitas saja. Mudah-mudahan semua aktivitas kita berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan lah ya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga nih kita senggol untuk seluruh OPD dan FKPD jajaran pemerintahan Kabupaten Musirawas, baik itu yang berada di perkantoran ataupun juga yang sedang berada di lapangan. Selamat bertugas saja ya. Oke nih pendengar setia, pagi hari ini langsung saja ya kita sapa untuk pemateri kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, ada Bapak Haji Bobianto SAG MSI, yaitu sebagai Kabid Penyuluhan dan juga Penggerakan DPPKB Kabupaten Musirawas. Assalamualaikum Bapak Bobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Bapak Bobi kan kemarin sempat di minggu lalu ya Pak ya, hadir untuk memberikan penyuluhan ya Pak ya. Ya. Bisa dikatakan sebagai penyuluhan ya Bapak ya. Dengan materi berencana itu keren. Ya, berencana itu keren. Nah, mungkin hari ini temanya lanjut lagi dengan tetap keluarga yang berencana ya Pak ya. Iya, bangga kencana di sini. Bangga kencana ya Pak. Nah, kita sapa juga pemateri kita di pagi hari ini, ada Bapak Bambang Irawan AMD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bapak. Jadi ini pendengar setia, Bapak Bambang Irawan ini sebagai Ketua IPKB ya, yaitu Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Musirawas ya Bapak ya. Iya. Sangat spesial sekali kita kedatangan Bapak Ketua juga, dan ditemani juga dengan didampingi dengan Ibu Marifat yang selalu hadir ya, ini pendengar setia walaupun belum nggak ada suaranya nih ya, tapi di balik layar ya di belakang masih ada Ibu Marifat. Nah, terima kasih Ibu Marifat ya yang selalu menghadirkan pemateri-pemateri yang luar biasa di sini. Dan pendengar, di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang ataupun menyampaikan talk show kita, yaitu tentang bergerak bersama menuju keluarga sejahtera dan tangguh untuk mewujudkan Indonesia tumbuh melalui program Bangga Kencana ya Bapak ya. Nah, jadi ini bergerak bersama menuju keluarga sejahtera dan tangguh ini akan seperti apa nih? Mungkin dari tatanannya ataupun susunan acara, susunan kegiatannya lah Pak. Susunan kegiatannya itu seperti apa nih Pak? Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang para pemirsa Radio Darussalam dan juga pemirsa Silampari TV dimanapun kalian berada. Bersyukur kita kepada Allah karena hingga detik ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah nikmat umur yang tersisa ini sampai saat ini masih kita manfaatkan di jalan Allah. Salah satunya kita dapat bersilaturahim, sekaligus kita dapat mengikuti podcast ya, ataupun talk show di Radio Darussalam ini. Ya, menyimak dari apa yang disampaikan oleh penyiar kita tadi sangat menarik sekali memang, masalah membahas keluarga. Benar. Jadi BKKBN ini khususnya di BPKB Kabupaten Musirawas selaku perpanjangan tangan dari BKKBN itu mempunyai banyak program unggulan. Ya, salah satunya Bangga Kencana. Jadi kita tidak usah melebar kemana-mana ya, ya. Jadi kita fokus masalah Bangga Kencana saja. Jadi Bangga Kencana itu apa sih? Itu singkatan. Jadi Bang itu pembangunan, Ga itu keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.
Oke. Nah, itulah disingkat dengan Bangga Bangga Kencana. Kencana. Jadi kalau kita singkat-singkat begini, para pemirsa kan lebih menarik. Nah, Iya, benar. Bangga Kencana berarti Iya, bangga. benar. Nah, itu artinya. Mengapa? Jadi kami menganggap ini juga penting untuk disampaikan karena memang fungsi DPPKB lewat bidang PP, ya, jadi bidang penyuluhan dan pergerakan itu salah satu fungsinya di KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Nah, jadi alhamdulillah hari ini kita gandeng Ketua IPKB kita Pak Bambang, ini sudah malang melintang dalam Luar biasa, dunia Pak. keluarga berencana. Benar-benar. Ya, beliau ini senior saya, makanya ini saya minta beliau untuk mendampingi kami Oke. supaya berbagi ilmu nanti kan. Ya, benar-benar, Ya, benar. jadi selain nanti saya dari bidang PP, Pak Bambang dari IPKB-nya. IPKB-nya Ya. ya. Jadi itulah fungsi dari bidang PP untuk menyampaikan selain kita penyuluhan di lapangan lewat petugas-petugas kita di lapangan dan juga kami selaku bidang PP, tapi juga lewat media. Nah, hari ini alhamdulillah bersyukur kita kan lewat Ya, benar. media Radio Darussalam dan Siaran Bari TV, mudah-mudahan perpanjangan supaya lebih luas lagi Iya, benar. apa yang kita sampaikan ini. Jadi keluarga ini, para pemirsa, adalah suatu bagian kecil ya dalam suatu negara ya, yang terdiri dari suami, istri dan anak. Nah, kita juga mendukung program pemerintah itu salah satunya di 2045 untuk mencetak generasi emas. Oke. Nah, generasi emas ini akan lahir tentunya dari keluarganya dulu Iya. yang kita bina supaya nanti melahirkan generasi-generasi yang tangguh sesuai dengan tema kita tadi. Iya. Jadi generasi yang tangguh, keluarga yang tangguh itu memang perlu direncanakan. Itu nyangkut juga dengan perencanaan kemarin. Benar, Jadi benar. nyangkut lagi hari ini bagaimana supaya keluarga itu menjadi tangguh sehingga dapat mendukung program pemerintah wujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas tersebut. Oke. Itu mungkin secara umumnya. Ya, jadi memang segala sesuatunya itu perlu direncanakan ya Bapak ya. Iya. Untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera pun juga harus direncanakan ya Pak ya. Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang keluarga nih, apa sih keluarga gitu? Ya tadi sudah saya sindir sedikit. Di keluarga itu kan adalah bagian kecil dari masyarakat yang terdiri dari suami selaku kepala rumah tangga, istri selaku ibu rumah tangga, dan anggotanya yaitu anak-anak. Iya. Itu yang namanya keluarga. Ya, benar-benar. Lalu mungkin ada juga yang bertanya-tanya, apa sih fungsi Fungsinya. keluarga? Ya, benar. Itu juga Fungsinya, menarik Pak. kan? Benar, fungsi dari keluarga. Iya, iya. Ya keluarga itu cuma ngumpul-ngumpul, kira-kira benar. cuma makan-makan bersama. Ya. Nah, jadi fungsi keluarga itu banyak. Ya, salah satunya yang pertama fungsi keluarga itu yaitu fungsi keagamaan. Benar. Penting dalam keluarga itu harus ditanamkan nilai-nilai keagamaan Keagamaan. supaya jadi tangguh tadi. Iya. Mengapa? Kalau nilai keagamaannya tidak ada, ini dijamin keluarga itu tidak akan tangguh. Iya, benar. Rapuh berarti. Akan rapuh ya Pak ya. Ya, jadi Dan mudah nilai-nilai goyah. keagamaan itu sangat penting. Iya. Makanya dalam Islam kita biasanya menyebutnya apa? Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, mawaddah, dan warahmah. warahmah. Ya ini apa arti sakinah itu? Tentram. Tentram. Ya, mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Kasih sayang. Nah, jadi kalau nilai keagamaannya sudah kita tanamkan, pasti konsep sakinah, mawaddah, warahmah ini sudah ada pasti. Iya, Nah, itu jadi kalau sudah ada nilai-nilai keagamaannya, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang selanjutnya dalam keluarga itu fungsi pendidikan. Benar. Nah, banyak orang ini keliru, para pemirsa. Menyerahkan pendidikan anak ini hanya di sekolah. Iya. Nah, memang penting juga sekolah. Tapi jangan salah kaprah, jangan lupa keluarga itu fungsi pendidikan yang pertama sekali. Peran pertama. Iya. Jadi sebelum dia sekolah pun kan orang tuanya. Orang tua dulu. Ya, Benar. makanya pendidikan dalam rumah tangga itu sangat penting. Jangan kita abaikan, jangan sampai kita hanya mencari duit selaku kepala rumah tangga atau ibu sekedar memasak, tapi nggak peduli bagaimana Pendidikan mendidik anak anak ya, tadi ya, di benar. dalam keluarga tadi. Iya, benar. Jadi itu perlu juga pendidikan dalam keluarga. Keluarga. Lalu apa lagi sih fungsi keluarga? Fungsi keluarga. Ya selain itu juga ada fungsi sosial budaya. Budaya ini mungkin masalah tutur kata, sopan santun, Benar. etika. Karena anak ini biasanya kebanyakan meniru. Benar. Apa yang dilihat terhadap orang tuanya biasanya itu yang ditiru. Iya. Jadi pernah saya ceritakan ada anak-anak
kan main drama di sekolah waktu mau perpisahan. Ada seorang anak itu diberi peran sebagai peran antagonis, pemarah. Waktu dia acting, Lihai. luar biasa marahnya itu, seperti marah beneran, menjiwai kan. Jadi aktor utama itu kalah, lewat pokoknya kan. Jadi saking gurunya itu terpukau, selesai pertunjukan drama itu gurunya bertanya, "Nah, setahu ibu, kita belum pernah ada pelatihan drama. Tapi kamu tadi begitu menjiwai, hebat, mengalahkan bintang film terkenal. Kamu belajar di mana?" "Belajar dari bapak saya, Bu." "Memang apa bapakmu artis?" katanya, "bintang film." "Enggak, Bu. Bapak saya itu kalau marah dengan ibu saya begitu. Banting-banting piring," katanya kan. Marah-marah, suaranya katanya satu RT mendengar semua. Jadi itulah yang saya terapkan. Nah, Iya, inilah benar. kan masuk kan ini kan. Iya, benar. Bahwasannya memang ya budaya sosial itu harus diterapkan dengan baik, Iya, etika. betul. Itu. Lalu fungsi keluarga yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya ini cinta kasih Iya. sayang. Mengapa ada anak terkadang walaupun secara ekonomi dia sudah mapan, orang tuanya terpandang, tapi terkadang broken home lah ya, semacam dia tidak ada ketenangan jiwa di dalam rumah. Benar. Akhirnya dia mencari ketenangan di luar, Iya, benar. tapi dengan cara yang salah, lari ke narkoba, Iya. minum minuman keras, pergaulan bebas. Bebas ya, Pak. Padahal secara materi tidak kurang dalam rumah tangga itu, Betul. tapi karena tidak ada cinta dan kasih sayang tadi. Iya. Lalu apalagi fungsi keluarga itu banyak. Salah satunya fungsi reproduksi. Nah, itulah tadi kaitan juga dengan program kita KB, ya dah. Kita harus jangan sampai yang terlalu itu, ya dah, terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak, terlalu dekat. Iya. Nah, jadi kalau KB kan cukup 2 anak saja, jangan terlalu banyak. Iya, betul. Kalau terlalu banyak nanti khawatir warganya tidak berkualitas ataupun tidak tangguh. Terlalu dekat jangan juga. Apa beda? Misalnya banyak dengan dekat beda. Kalau banyak itu lebih dari 2. Kalau terlalu dekat belum 2 tahun itu sudah beronjol lagi, sudah punya adik lagi. Jadi ibunya ini kan akhirnya kan tidak fokus. Bagaimana untuk mendidik anak supaya Belum selesai satu ya, Pak ya, untuk Nah. mendidik satu belum selesai udah nongol satu lagi. nah nomor 1 lagi repot kan. Benar ya, Pak ya? Jadi mau bagaimana mau Betul, tangguh betul, kalau betul. memang begitu kan. Iya. Sudah itu fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan ini ya bagaimana kita juga sebagai kepala rumah tangga mengawasi anak-anak kita. Jangan sembarangan bergaul. Karena mengapa anak-anak ini itu tadi selain dia meniru orang tuanya bisa juga meniru lingkungan. Betul. Lingkungan itu menentukan. Lingkungan itu sangat pengaruh yang sangat kuat sekali. Oh, ya, sangat Pak. kuat. Apalagi untuk anak-anak remaja. Ya, bahkan Gitu. dalam agama kita, agama Islam, Rasulullah menganjurkan apabila lingkungan itu tidak baik, ya anjurkan kita hijrah. Iya, betul. Karena bahaya ini dampaknya bisa merusak. Iya. Merusak karakter mental anak kita. Kalau misalnya di lingkungan itu sabung ayam ada, judi ada, Iya. orangnya teripingan joget-joget geleng-geleng kayak orang kira-kira lagi putus Versi urat leher komplit tuh. ya, Pak ya? Nah, pokoknya semuanya ada di sana itu. Komplit ya, Pak ya? Komplit. Jadi harus hijrah kan Nah, hijrah. seperti itu ya, Pak. Ya, hijrah. Kita Karena harus- pengaruhnya sangat luar biasa, itu besar Iya. sekali untuk anak-anak. Terhadap keluarga. Keluarga juga karena ya dari kita lihat dari lingkungan aja nih, Pak ya. Betul, Ya betul. dari lingkungan kalau anak sudah pergaulannya udah bebas, sudah terlalu apa ya, sudah nggak terkontrol lagi itu, akhirnya kembali ke keluarga itu ya pasti akan ada keributan lah. Iya. Apa ya, kayak ada perpecahan lah, banyak Nah, sekali bahkan betul, akan betul. muncul masalah ya, Pak ya. Betul, betul. Pendidikan pasti akan terganggu juga. Terganggu juga. Benar, Pak. Berarti fungsi keluarga itu ternyata banyak sekali Banyak ya, Pak ya. fungsi lingkungan dan kita tambahkan lagi yakni fungsi keamanan. Bagaimana kita menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam rumah tangga. Jangan sampai kita selaku orang tua, anak kita merasa tidak aman. Betul. Nah, kita juga yang menciptakan bagaimana suasana di rumah tangga itu bisa aman dan nyaman. Benar. Jadi itu banyak kan fungsi-fungsi dalam rumah tangga itu. Jadi kita nikah itu ya dak, Pak Bambang, bukan hanya sekedar apa membuahi lalu ada keturunan, bukan, tapi setelah kita ada anak itu punya fungsi tanggung jawab yang sangat banyak seperti yang saya sebutkan. Iya, betul. Benar. Jadi ini pendengar setia ya di luar sana, ternyata banyak sekali fungsi keluarga. Baru dibahas satu keluarga aja ya, itu udah banyak sekali ternyata fungsinya ya. Nah, jadi nih Pak, kembali ke
Bangga Kencana tadi. Iya, iya. Bangga Kencana. Apa sih untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Bangga Kencana ini sendiri? Oh banyak. Jadi Bangga Kencana fungsinya itu tadi sudah kita sampaikan, tapi kegiatannya juga ada. Jadi kita ada Poktan, kelompok kegiatan namanya kan. Oke. Jadi ada BKB, ada BKR, ada juga BKL. Jadi BKB sudah tahu? Nah, itu yang belum. Bukan benteng kutub besar, bukan. Apa nih Pak? Jadi BKB itu apa? Iya, BKL iya, itu apa? iya, Mungkin iya. masyarakat di Iya, sana iya. juga apa sih Bapak ini ya BKB, Kagetnya BKB itu benteng BKL. kutub besar kan? Aduh di Palembang. Nah, kalau kita Musirawas Taman Beregam. Iya, betul. Jadi kita dekati benteng kutub besar di Taman Beregam. Iya, benar-benar. Jadi BKB itu Bina Keluarga Balita. Bina Keluarga Balita. Ya, Oke. makanya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Musirawas, bidang PP, Pak Bambang selaku Ketua IPKB ini menggerakkan bagaimana kita mengedukasi, membina balita-balita ya, ya supaya mereka itu menjadi balita yang cerdas, yang tumbuh kembangnya normal. Nah kaitannya ke stunting ada kan? Stunting Iya, tapi sudah benar. pernah kita bahas, mungkin tidak terlalu lebar lagi. Kaitannya ke sana masalah stuntingnya, masalah kecerdasan otaknya, masalah tumbuh kembangnya. Itu yang namanya BKB, Bina Keluarga Balita. Lalu apa tadi? BKR. BKL. Nah, apa BKR itu? Bina Keluarga Remaja. Bina Keluarga Remaja. Nah, balik lagi bidang PP dan Pak Bambang beserta penyuluh-penyuluh di lapangan ini membina remaja. Oke. Ya, bagaimana remaja itu untuk menyiapkan sebelum berumah tangga itu harus dibekali. Jangan hanya berumah tangga itu nekat baik kayak gitu kan. Karena remaja itu sudah fase-fase mendekati untuk berumah tangga. Penting. Jangan sampai modal nekat kayak ketua rumah tangga tadi kan. Bener. Modal nekat atau modal terpaksa? Modal nekat dan modal terpaksa sama-sama udah bagus kan itu kan. Nah, jadi perlu direncanakan. Iya, Makanya bener. remaja juga kita bina. Ada Pak Bambang, ada rekan-rekan yang lain dan kami juga dari dinas bersama-sama untuk membina remaja itu supaya mereka punya rencana untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah lagi. Lalu ada BKL. BKL. Apa itu BKL? Apa itu Pak? Bina Keluarga Lansia. Oke, lansia pun juga harus dibina ya Wah, Pak ya? dibina. Benar. Lansia ini kalau kita biarkan saja bisa depresi nih. Ya, karena mereka itu kadang itu butuh perhatian. Oh, benar. Ya butuh kita mungkin edukasi. Iya, betul. Kita mungkin buat kegiatan untuk para lansia supaya mereka tidak merasa jenuh. Iya, betul. Ya, karena masa-masa lansia itu sensitif. Udah kayak masa kecil lagi Masa Pak ya? kecil, mudah tersinggung. Pulang lagi ya Pak ya? Iya, mudah tersinggung. Benar, Kalau benar, kita benar. punya orang tua kan sudah Iya, tua benar. di rumah, itu Benar, benar. hati-hati ngomong. Bener Pak? Salah dikit ngomong bahaya itu. Bener, Pak. Sisi dikit piring terbang kayak kan. Gimana? Makanya perlu diedukasi juga lewat namanya BKL tadi, BKL. Bina Keluarga Lansia. Itu bentuk-bentuk kegiatan kita. Banyak sih sebenarnya, nanti kalau saya sampaikan semua Pak Bambang nanti nggak kebagian lagi nih. Iya benar nih. Jadi Ini mungkin sebentar saya- lagi Mungkin saya satu juga mau lagi ke saya beralih ke tambahkan, Pak Bambang. karena ini. masih ada yang kelompok bina-bina kegiatan ini kita. adalah UPPKA. Apa nih Pak? Ya, tadi di samping BKB, BKR dan juga BKL, BKL. ada satu lagi UPPKA. Usaha Yang nyangkut- peningkatan nyangkut pendapatan bina-membina tadi, Pak Bambang. Warga sektor. Nyangkut Iya. bina-membina. Jadi istilahnya Iya, program benar. bina-bina ada 4 itu. Yang bina-membina. Bina-membina Pak ya. Iya. Jadi kalau BKB, BKR dan BKL itu sasarannya adalah BKB keluarga yang mempunyai anak balita. Oke. Kalau BKR keluarga yang mempunyai Remaja. Remaja. Dan BKL keluarga yang mempunyai Lansia. Itu yang perlu Jadi yang kita dibina, ya? arahkan, yang kita bina adalah kepala rumah tangganya. Jadi yang memiliki keluarga lansia ya gimana mengurusi lansia ini gitu Iya, loh, benar. keluarganya. Kemudian bukan bayinya yang kita bina, tapi orang tuanya, Oh, seperti gitu. BKB itu loh. Oke. Jadi kita di lapangan ada kelompok-kelompok yang namanya kelompok BKB itu. Oke. Jadi sebagai pembina di lapangan adalah petugas. Oke. Keluarga Nah berencana. jadi nih Pak, mumpung ya, mumpung lagi nyambung nih Pak ya. Sebagai petugas penyuluh KB nih, sedangkan Pak Bambang sendiri sebagai ketua IPKB-nya sendiri ya. Iya, betul. Nah di sini Pak, bagaimana sih untuk peran organisasi KB yang Bapak jalani untuk saat ini? Iya, mungkin nih
selingan dulu ya Pak. Iya, Bobi, dapur. balik Iya, ke dapur. saya nanti. Iya, biar seru gitu Pak. Iya, Kalau saya duet dengan Pak Bambang memang nggak kaku, Iya. biasa Iya. memang Jadi- ngobrol-ngobrol santai sambil ini. Iya, Porsinya betul. sendiri-sendiri tapi satu ikatan ini tema, Pak. iya. Satu tema ini Satu Pak. frekuensi. Satu frekuensi. Jadi dan satu bidang kalau ini. dari jabatannya memang saya Pak Bobi adalah AKB PP di Dinas Pengendalian Penduduk dan saya sendiri sebagai ASN penyuluh KB. Iya. Oke. Kebetulan dipercaya di Kabupaten Musirawas ini adalah Ketua Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana. Nah, jadi kalau status kepegawaiannya Mbak, ini sedikit cerita. Iya, boleh. Kami penyuluh lapangan ini status pegawaiannya pusat, jadi bukan daerah. Oke. Ya. Dan untuk program BKKBN ini seperti program bencana, penyuluh KB inilah sebagai ujung tombak di lapangan. Sukses atau tidaknya tergantung penyuluh KB Penyuluh di KB-nya lapangan, ya? bagaimana kinerjanya. Oke. Sedikit saya bercerita tentang IPKB karena memang ini organisasi dikatakan baru ya, sudah lama Mbak, ya, yang kita tahu sekarang mungkin IBI, ID dan organisasi guru itu PGRI itu mungkin sama. IPKB adalah organisasi dari BKKBN yang memang usianya sudah 15 tahun Pak. Berawal dulu terbentuknya sebagai organisasi kemasyarakatan, dibentuk oleh rekan-rekan penyuluh KB. Tapi ketika terbitnya Perka Kepala BKKBN Pusat, maka beralihlah menjadi organisasi profesi yang disebut IPKB. Jadi beda dengan organisasi-organisasi lain karena IPKB ini tidak ada unsur politik dan sebagainya. IPKB setelah ada Perka tadi, IPKB langsung menjadi bagian dari BKKBN. Iya, organisasi yang menjadi bagian dari BKKBN. Kenapa disebut menjadi bagian dari BKKBN? Karena IPKB ini anggotanya terdiri dari ya penyuluh KB. Oke. Ya, jadi mensukseskan program BKKBN Mas, tugasnya. Iya. Ya, visi misinya juga mensukseskan program BKKBN. Dan yang kedua juga setiap kebijakan-kebijakan, aturan-aturan kepegawaian dan sebagainya yang dibahas di dalam BKKBN itu IPKB dilibatkan Pak untuk membuat keputusan-keputusan. Jadi begitu peran IPKB di BKKBN, maka IPKB itulah merupakan bagian dari BKKBN sebenarnya. Jadi tidak berdiri sendiri Mbak. Nah, jadi untuk wilayah kerja IPKB ini ada tiga wilayah kerja. Jadi DPP itu Dewan Pengurus Pusat, DPD IPKB Dewan Pengurus Daerah di provinsi, setingkat provinsi, kemudian DPC setingkat kabupaten kota. Nah kebetulan di Musirawas saya sebagai ketua IPKB-nya. Oke. Jadi kalau IPKB tadi menindaklanjuti pertanyaan Mbak, keterlibatannya perannya apa sih IPKB ini? Iya, Gitu ya, benar. dengan Bangga Kencana ini program KB. Ya tentu saja karena memang IPKB ini adalah organisasi penyuluh petugas penyuluh lapangan yang saya sebut tadi ujung tombak suksesnya program yang kita bicarakan ini dari BKKBN. Tentu saja IPKB sebagai organisasi ini adalah merupakan wadah daripada petugas lapangan untuk menyampaikan aspirasi. Nah, kedua juga tugas utamanya IPKB ini adalah yang mensukseskan program Bangga Kencana di samping mensejahterakan anggota Pak, dan juga memberikan pendidikan-pendidikan, arahan-arahan dan bimbingan-bimbingan para petugas lapangan khususnya di Kabupaten Musirawas. Dan saya sebagai ketua IPKB selalu dengan Pak Bobi contohnya, kalaupun ada kendala-kendala petugas lapangan Mbak, kami selalu koordinasi Sharing, ya. dengan Pak Bobi mencari jalan keluarnya. Itulah tugas IPKB tadi. Dan kami juga setiap bulan mengadakan pertemuan rutin Mbak, dengan seluruh petugas keluarga berencana, penyuluh keluarga berencana di lapangan.
Di Kabupaten Musirawas ini anggota kami sudah terdiri dari yang ASN itu ada 18 penyuluh keluarga berencana. Kemudian untuk P3K yang formasi tahun kemarin itu ada 14. Dan kemudian formasi tahun ini yang baru masuk ada 56. Iya, jadi petugas penyuluh keluarga berencana sudah cukup banyak, kurang lebih hampir berapa itu 80-an sekian ya Pak ya. Jadi kira-kira mau ditambah lagi nggak Pak? Iya, untuk tahun ini lagi belum pengumuman Pak. Sudah ada tes. Mau daftar juga nanti? Iya. Mau. Sudah baru berjalan kemarin tesnya. Itu ada formasi dari SMA ya Bu Malikat ya. Jadi yang mudah-mudahan nanti ditambah, cuman karena memang petugas lapangan di Kabupaten Musirawas ini sudah cukup banyak dan bahkan berlebih Pak Bobi. Berlebih. Ya mungkin untuk formasi ini penempatannya mungkin di luar Kabupaten Musirawas Mbak. Jadi kalau Mbak ada minat gitu ya, nggak tahu nih tahun depan nanti apa ada lagi apa enggak. Cuman kalau memang minat nanti mungkin penempatannya di luar Musirawas. Yang penting saya masuk KB gitu. Gitu. Jadi melanjutkan itu tadi Pak, Bu, dengan didukung petugas yang cukup banyak dan formasinya sudah berlebih untuk kuotanya di Kabupaten Musirawas, ya diharapkan program Bangga Kencana di Kabupaten Musirawas ini akan sukses nantinya. Itu harapannya. Jadi IPKB berperan penuh untuk terus menggalakkan, ya, mendorong, mensupport para petugas KB di lapangan untuk tetap bekerja dengan eksis, dengan baik dan sukses, harapannya itu Mbak. Oke, jadi berarti di sini IPKB itu tugasnya di lapangan ya, yang membina di lapangan atau Iya, seperti membina apa? seluruh Yang membina di petugas lapangan. keluarga berencana di Kabupaten Musirawas. Oke, jadi untuk kembali yang di Bangga Kencana tadi pun juga kegiatannya terlibat juga dengan IPKB ya Pak ya? Ya, kita tim Pak. Tim, Jadi ya, benar. dari Dinas Pemilihan Penduduk Kota Bencana bekerja sama dengan rekan-rekan kita, adik-adik kita yang dikomandoi Pak Bambang selaku Ketua IPB bekerja bersama-sama. Nah, jadi bukan yang kita berarti terpisah, tapi itu satu kesatuan tim. Iya, iya benar. Tapi kalau petugas di lapangannya memang itu tadi penyuluh. Kita juga walaupun dari dinas, tapi kadang-kadang turun ke lapangan juga bersama-sama Pak Bambang ini. Iya, Ya, ada lokakarya mini stunting, ada pembinaan lini lapangan, program-program kita dari kantor kerjasama dengan IPKB untuk pembinaan petugas kita. Iya, karena IPKB itu salah satu organisasi juga ya, Iya. organisasi yang ada Organisasi di profesi KB ya di Pak ya. KB ya. Nah, jadi mungkin fungsinya Pak, fungsinya dari IPKB ini tadi seperti apa nih Pak? Ya tadi mungkin sudah saya jelaskan dalam artian PKB ini dibentuk Atau tugas pokoknya? Iya, tugas pokoknya itu tadi ya, terutama seperti organisasi-organisasi lain tentunya seperti IDI, IBI dan Korpri ya, PGRI ya. Itu ya pertama ya mensukseskan ataupun meningkatkan pendapatan keluarga anggota ya kan, itu sama kalau tujuan dan banyak. Tapi IPKB ini beda dengan profesi lain, organisasi lain, karena IPKB khusus, yaitu dalam visi dan misinya mensukseskan program khusus, program Bangga Kencana ataupun program-program yang ada di BKKBN. Karena itu tadi sudah saya katakan, IPKB ini adalah bagian dari BKKBN, Mbak. Iya, berarti untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera juga ya Pak ya. Pokoknya mendukung, mensukseskan program dari BKKBN. Oke, mungkin kita kembali juga nih ngomong-ngomong tentang keluarga yang sejahtera ya Bapak ya. Untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera itu caranya itu bagaimana nih Pak? Cara mewujudkan keluarga yang sejahtera atau mensejahterakan keluarga. Ya. Cara mensejahterakan keluarga gitu, gimana sih caranya gitu kan? Mungkin masyarakat di luar sana pun juga masih ada masalah ataupun kewalahan nih, ingin berencana, ingin punya keluarga yang bahagia ya, kemudian yang berencana gitu, tapi mereka pun juga belum bisa untuk gimana sih caranya biar bisa keluarga aku tuh biar bisa bahagia gitu, biar bisa sejahtera gitu. Nah, mungkin Bapak Bobby
punya beberapa tipsnya atau punya beberapa penjelasannya untuk masyarakat di luar sana untuk pelajarinya gitu. Silakan Bapak. Ya. Ya, sejahtera ini mempunyai dua sudut pandang. Oke. Ada orang menganggap sejahtera itu ketika ekonominya sudah berlimpah, uangnya sudah banyak. Tapi kalau dalam kacamata agama, kita memandang sejahtera itu ketika keluarganya sudah tentram, harmonis. Iya. Nah, itu yang namanya sakinah tadi kalau dalam agama. Nah, untuk mewujudkannya itu, yaitu tadi peran orang tua yang paling penting. Bagaimana bahu membahu bersatu padu untuk membina keluarganya tersebut. Kalau secara ekonomi tadi ibarat sudah disindir oleh Pak Bambang untuk meningkatkan ekonomi keluarga ya. Iya. Nah, lalu peran orang tua, bagaimana supaya keluarganya itu sejahtera, tentram, adem, ayem. 8 fungsi keluarga tadi sudah termasuk itu sebenarnya untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan tangguh. Iya. Jadi yang tangguh itu bukan berarti harta berlimpah, bukan. Benar. Tapi dalam artian yang paling mendalam itu ketika keluarga itu memang bisa melewati permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga. Itu yang namanya sejahtera, itu yang sebenarnya di sana. Ya, karena ibaratnya apa guna kita kaya raya juga kalau keluarga itu rapuh. Iya benar. Ya, Tapi kita- kadang juga ekonomi juga jadi masalah juga nih Pak. Bisa, tapi itu salah satu faktor. Iya. Bukan berarti itu mutlak. Oke. Di ekonomi itu menjamin. Iya. Ya. Jadi kalau kita kolaborasikan ya. Iya benar. Ya, siapa tadi Mbak? Mbak Cici. Mbak Cici ya? Heeh. Kalau saya lebih tertarik kaitannya terus ke agama. Heeh. Mengapa? Karena agama ini sudah tidak diragukan lagi, memang sudah terbukti kalau memang patokannya kita, landasannya agama pasti sejahtera. Iya. Contoh, Rasulullah uswatun hasanah, contoh yang baik, suri tauladan bagi kita. Rumah Rasulullah tidak terlalu luas. Kalau kita sudah haji atau umroh, Mbak Cici sudah umroh belum? Doakan Pak Bapak ya, insya Allah mudah-mudahan nanti ada Amin. kesempatan Bisa umroh dan bisa naik haji nanti kan? Amin. Amin, amin. Termasuk kita semua yang hadir di sini bisa Iya. umroh dan naik haji nanti. Amin. Jadi kalau kita umroh dan haji, sempatkan kita ziarah ke sudut di Masjid Nabawi itu ada museum. Museum itu salah satunya ada maket gambar rumah Rasulullah. Nah, gambar rumah Rasulullah itu tidak terlalu luas dan tidak mewah. Lantai tanah, dindingnya tanah liat, atapnya pelengkap rumah. Tapi dari rumah yang super sederhana ini, tidak ada perabotan mewah, tidak ada kursi mewah, lantainya tanah ini, Rasulullah mengatakan, baiti janati, rumahku adalah surga. Berarti surga itu bukan dari misi sejahtera itu, kalau dari konsep agama kita. Jadi konsep yang sejahtera itu, kalau kita kaitkan ke agama, kaitan juga dengan keluarga, itu ada di kolbu kita, Iya. jiwa kita. Itu yang maknanya, yang sejahtera, yang bahagia. Kata Pak Cici, mau bagaimana sih mau bahagia? Oh gampang. Benar. Bagaimana kita menciptakan ketentraman jiwa? Kalau orang jiwanya sudah tentram pasti bahagia. Iya benar. Apa ciri-ciri kalau orang sudah jiwanya tentram? Tidur nyenyak. Oh benar. Benar? Benar. Ada orang duitnya banyak, tapi kalau tidur harus dibantu dengan pil tidur. Berarti nikmat tidurnya tidak hati lagi. Benar ya Pak ya. Jadi tidak sejahtera kalau saya bilang. Mungkin sejarah secara materi, tapi tidak sejahtera di sini. Iya. Bahkan tidur pun harus dibantu dengan pil tidur. Makan, ciri orang yang sejahtera itu kalau jiwanya tentram. Masih galak nambung, Iya benar. tidak perlu di tempat yang berbintang-bintang, di pucuk pematang sawah, nasi Nikmat hangat, lagi ya, Pak ya. ya dah. Ikan Gorengan asin. ikan asin, lalap jengkol, sambal calo, 3 piring menuju putus. Nikmat kan? Mertua lewat agi dulu nih. Nah, itu kan. Betul. Nah, jadi disambut namanya rezeki juga. Kalau kita memaknai rezeki itu luas. Iya. Jadi kalau Mbak Cici nanya, kadang ekonomi jadi pengaruh, betul. Tapi tergantung sudut pandangnya. Iya benar. Coba kita berpikir, Mbak Cici misal, ini kan cuma berandai-andai ya, bukan? Betul. Dikasih duit 10 miliar, tapi kena stroke, tidak pacak lagi kemana-mana. Bahkan duit 10 miliar itu dibuat kasur untuk tempat tidur, tapi tidak pacak lagi bergerak. Mau tidak Mbak Cici? Nggak mau Pak. Aku Dari belum. mana bisa nikmatnya uang 10 miliar pun kalau cuma untuk alas tidur ya Nah, Pak? iya. Dibuat alas tidur bayang guling bayang. Iya, itu nah nikmatnya udah baca. Nikmatnya macam mana Pak Iya. ya? Tapi kalau secara pandangan kita, secara zuhir, wah lemaknya tidur pucuk duit. Kata tidur Iya, pucuk duit. benar. Tapi orang yang tidur, apakah bisa menikmatinya? Ya itu tadi. Iya benar.
Nah, jadi yang sejahtera itu menurut saya itu memang ya kalau memang kita alhamdulillah yang namanya materi itu kan titipan juga. Iya. Kalau kita memang dititipi oleh Allah rezeki yang lebih, badan sehat, Alhamdulillah, ya. jiwa tentram, wah itu lengkap. Ya, komplit ya Pak ya. Nah, Tinggal rasa syukurnya lagi. nah itu tadi. Iya, ya, Pak ya. Tapi kalau nak bahas syukur itu kayak lain lagi waktunya. Oke. Kalau kita nak jelas ke syukur panjang lagi nih, udah cukup sejam itu mas syukur. Itu jadi yang sejahtera itu. Jadi ekonomi penting. Ya bagaimana kita menciptakan ekonomi keluarga itu supaya mapan. Karena memang kita segala sesuatu itu memang butuh uang, tapi tidak semuanya karena uang. Karena uang. Ya jadi tergantung sudut pandang tadi. Iya. Itu jadi mana sejahtera itu. Oke, enak nih, seneng aku berbincang-bincang sama Pak Bobi. Enaknya kenapa enaknya? Banyak banget pelajaran yang bisa diambil gitu lah Pak ya. Oh, ilmu Karena itu tidak ada di bangku sekolah ya? Iya betul. Kayak di luaran pun juga kita bisa dapat ilmu juga gitu loh. Iya. Nah jadi pendengar setia di luar sana mungkin juga bisa memetik maknanya, ilmunya ya untuk membangun keluarga yang sejahtera. Tangguh. Nah, tangguh. Nah kalau tangguhnya ini gimana nih Pak? Cara untuk menciptakan keluarga tangguh sama dengan halnya kita menciptakan keluarga sejahtera, atau kalau kita sudah sejahtera baru kita tangguh juga? Ya beriringan. Tangguh itu juga kita kaitan 8 fungsi keluarga tadi. Ya, salah satunya reproduksi kan. Reproduksi itu jangan terlalu banyak, terlalu dekat kan, supaya kita bisa menciptakan generasi yang tangguh, yang berkualitas kan. Kalau anaknya tangguh, orang tuanya pasti tangguh. Karena mengapa? Anak itu biasanya kan didikan dari orang tuanya. Nah makanya itu tadi kembali lagi berencana itu keren, harus dibekali tadi. Ya, BKKBN, di BPKB Kabupaten Musirawas, IPKB ini bahu membahu. Bagaimana mensosialisasikan supaya keluarga itu supaya bisa tangguh harus direncanakan, persiapannya harus matang. Oke, benar ya. Mudah-mudahan kita semua di luar sana pun juga bersama-sama menjadi keluarga yang sejahtera dan tangguh ya. Amin. Dan bisa berencana ya, karena Ya, berencana itu adalah keren. Oke nih, dari Pak Bambang mungkin akan ada yang ditambahkan nih dari IPKB terkait dengan ikatan penyuluh keluarga berencana ini. Iya, mungkin ini ya. sedikit saya menambahkan apa yang dijelaskan oleh Pak Bobi. Jadi tadi apa itu keluarga sejahtera dan keluarga yang tangguh itu bagaimana, ya kan? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bobi sedikit saja. Yaitu tadi BKKBN memberikan landasan 8 fungsi keluarga itu harus dijalankan. Iya benar. Iya, untuk menuju ke sana. Iya, untuk menuju keluarga sejahtera, menuju keluarga yang tangguh. Setelah BKKBN ada produk BKKBN untuk menjalankan 8 fungsi tadi. Yang kita jelaskan di awal tadi Pak Bambang ya. 8 fungsi itu maksudnya di dalam keluarga itu dijalankan oleh orang tua, Mbak. Satu fungsi keagamaan, orang tua itu harus menjadi panutan anak-anaknya dan sebagainya tadi yang disebutkan tadi ada 8 fungsi. Itu harus bisa dijalankan dalam sebuah keluarga untuk menuju keluarga yang sejahtera dan tangguh tadi. Ya, sejahtera belum tentu tangguh, ya Pak ya. Tangguh juga belum tentu sejahtera. Harus beriringan, jadi harus saling melengkapi. Ketika sudah sejahtera, ya diharapkan itu keluarga akan tangguh. Artinya tangguh, tidak goyah dengan terpaan. Gitu. Mantap berarti. Kokoh, jadi ibaratnya definisinya tangguh itu bisa diidentikan dengan pondasi ya. Jadi tangguh keluarga itu tidak mudah goyah. Ya, itu kira-kira itu. Jadi sejahtera ini sebagai pendukungnya, Mbak. Jadi sebuah keluarga kalau sudah bisa menjalankan 8 fungsi tadi, insya Allah, iya, jadi keluarga akan tercipta keluarga yang tangguh, keluarga yang sejahtera. Itu kira-kira. Oke nih. Nah, jadi pendengar setia dimanapun Anda berada, apalagi terkhusus ya yang baru akan menikah ya, untuk membangun keluarga, itu semuanya harus direncanakan. Karena berencana itu keren. Direncanakan dari awal ya Bapak ya, karena berencana itu keren. Oke nih, baik, di penghujung perjumpaan kita mungkin akan ada tambahan dari Pak Bobi ataupun Bapak Bambang. Di kesimpulannya. Oke. Wow ya. Harapannya itu seperti apa dari pertemuan kita kali ini di tema kita di
siang hari ini? Kalau kesimpulan dan harapan, karena ini senior saya, jadi kami bersama-sama. Tapi saya kesempatan ke senior saya dulu, baru Baik. saya. Silakan Silakan, Bapak. Bapak. Ya, kesimpulannya ya, harapan dan Kasian ini kesimpulan. kameramen udah sampai sini. Dapat pahala. Oke, terima kasih Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Cici. Mbak Cici ya. Jadi sebelumnya kita sudahi dulu perjumpaan kita. Tentu saja saya sebagai Ketua IPKB dan bersama Pak Bobi mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya diberikan oleh Radio Darussalam ya, Bersama Silampari TV. bersama Silampari TV yang sudah repot-repot ya meliput ini. Ya mudah-mudahan ini dapat ada manfaatnya bagi masyarakat luas. Dan apa yang kita bincangkan pada hari ini ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mungkin di lain kesempatan akan kita jumpa kembali, ya kan? Yang jelas apa yang telah kita utarakan di sini tentu saja tujuannya untuk membentuk masyarakat seluruh khususnya di Mesir Ams ini akan menjadi keluarga yang sejahtera dan tangguh tadi. Amin. Dengan program-program Baga Kencana yang telah kami sampaikan tadi, insya Allah tujuannya BKKBN mensejahterakan keluarga Indonesia. Amin. Supaya Indonesia ini juga tangguh, bukan Tangguh keluarganya juga ya Pak ya, iya. bukan cuma Itu keluarganya. Kalau mewujudkan keluarga udah pada Indonesia tangguh, Iya. Indonesia juga Indonesia ikut masih tangguh. ya Pak ya. Indonesia tangguh. Oke. Saya kira itu juga, dan saya juga ucapkan kepada seluruh penyuluh KB yang bertugas di lapangan tetap semangat. Semangat Ya, semuanya ya, harus tetap bersemangat. menciptakan kinerja yang baik sehingga apa yang menjadi program BKKB ini bisa Terwujudkan. sukses dan Benar. terlaksana dengan baik. Itu saja, terima kasih. Saya kira Bapak Bobi akan menambahkan? Makasih senior saya ini sudah menambahkan, saya menambahkan juga berarti sekaligus Boleh. kesimpulan dan saran ya. Oke, Jadi boleh. untuk di akhir ini sebagai penutup kita tutup dengan lagu ya. Boleh Pak. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah keluarga. Nah, ini lagu diciptakan pasti mempunyai alasan. Mengapa diciptakan? Karena memang rumah tangga ini itu tadi pondasi Iya. daripada supaya hidup ini bahagia. Bahagia. Saya sering diskusi dengan teman-teman di kota. Ada teman-teman itu begitu pergi berangkat kerja tidak semangat. Saya tanya kenapa? Ada masalah di rumah tangga. Jadi pengaruhnya kan di tempat kerja. Iya. Saya nasihati begini. Jadi usahakanlah keluarga itu dibuat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena mengapa? Ketika keluarga kita tangguh, masalah dari luar itu kecil. Iya. Masalah di tempat kerja kecil. Masalah di masyarakat kecil. Iya. Semuanya kecil. Yang penting di keluarga itu harus bahagia, harus Bahagia tangguh. dulu ya. Tapi ketika rumah tangga itu rapuh, masalah di luar itu, jangankan masalah besar, masalah kecil pun rumah tangga bisa goyah. Iya benar. Ada godaan orang ketiga. Ya, kalau apa laki-laki itu biasanya will ya, wanita idaman lain. Oh iya. Itu mudah goyah. Mengapa? Mungkin dari rumah tangganya itu memang tidak tangguh tadi. Kembali ke iman tadi. Nah, ya, Pak, iman. ya. Tapi kalau kita Imannya kurang kuat ya Pak ya. ya, makanya suami itu kalau dia sudah nikah harus masuk grup ISIS. Apa Tahu itu, ISIS? Pak? Hah? Apa itu? Nah, penasaran lagi Mbak Cici, banyak dapat ilmunya. Jadi ISIS itu ini karangan saya sendiri tapi Betul. nanti harus ikut nanti kalau ada remaja-remaja yang baru berumah tangga harus masuk grup ISIS apa Apa itu, ikatan suami istri satu. Oke. Ah, Ikatan suami istri iya, satu. setuju nggak? Setuju ya? Benar-benar. Jadi itu tadi dari tangguh supaya kita tidak tergoda. Tapi andai pun memang ada yang lebih dari satu karena faktor lain mungkin kita memaklumi. Tapi kalau kita tidak ada faktor lain, tahu-tahu istrinya sudah setia, cantik, sudah penyayang, sudah apa namanya inisialnya tuh. Sudah perfect lah. Nah, perfect. Masih juga. Masih juga. Nah, kalau kata Bang Haji Roma terlalu. Terlalu. Ini kenapa? Berarti memang sifatnya. Jadi rumah tangga. Nah, yang kedua sebagai kesimpulan dari perbincangan kita yang sangat menarik, semoga saja jadi amal ibadah ini Pak Bambang ya. Kalau ini ilmu ini diterapkan oleh keluarga-keluarga yang lain yang Iya, mendengarnya. benar. Keluarga yang bahagia itu, yang tangguh itu bukan berarti keluarga yang tidak ada masalah. Iya. Saya pernah ditanya waktu ceramah di hotel ya, waktu habis ceramah makan, ada orang mendekati saya. Ini kisah nyata Mbak Cici.
Iya. Karena dia penasaran dan rajin ngikutin medsos ya. Pak Ustadz itu tidak pernah katanya posting-posting yang mengeluh ataupun kira-kira mencaci maki keluarga atau ribut dengan keluarga. Selalu yang positif-positif. Apa Pak Ustadz tidak punya masalah? Jadi saya jawab, Pak, orang bahagia itu bukan orang yang tidak punya masalah. Tapi Pak Ustadz itu kan tidak pernah kejingan dosun ini. Nah, orang yang bahagia itu orang yang bisa menyikapi masalah. Iya. Oh, baik itu Pak Ustadz katanya. Kira-kira menurut Pak Ustadz ada tidak rumah tangga yang tidak ketik masalah? Yang kira-kira tidak pernah ribut katanya, bukan tidak ketik masalah, tidak pernah ribut. Ada yang tidak pernah ribut tuh ya Bu. Kalau lakinya peka, bininya bisu. Si kok tidak baca dengar, si kok tidak baca ngomong. Nah mungkin itu tidak pernah ribut. Tapi kalau kita sama-sama normal kayak gitu, ini bersyukur kan? Nah, bisa ngomong, bisa dengar, jadi bisa. Nah jadi intinya itu bukan berarti rumah tangga yang bahagia, yang tangguh, yang berkualitas, yang sejahtera itu yang tidak ada masalah, bukan. Masalah itu pasti ada. Karena hidup ini memang adalah pergantian masalah ya Pak Bambang. Iya, betul. Terutama masalah di rumah tangga tadi. Iya. Tapi kalau kita sudah menjadi keluarga yang tangguh, berkualitas, dilandasi iman dan takwa, insya Allah semua masalah lewat. Nah, kalau masalah itu semua bisa kita atasi, bisa menyikapi, itulah tadi dicipta keluarga sakinah. Rumusnya begini, kalau kita mau hidup tenang, bahagia, mau enggak Mbak Cici? Mau, Pak. Termasuk pemirsa yang lain. Kita rumah tangga itu kita anggap itu suatu madrasah, suatu Iya. sekolah. Nah, jadi di bangku sekolah itu, misal kita mau naik kelas dari kelas 5 naik kelas 6. Tentu ada ujian kan? Betul. Nah, ketika kita bisa menjawab soal ujian itu, naik kelas atau tidak? Naik kelas. Naik kelas. Nah, yang masalah itu bukan masalah berat atau tidak soalnya. Soal yang berat, kalau kita bisa menjawab, lolos atau tidak? Lolos. Lolos. Nah, soal yang mudah, ringan, tapi tidak bisa menjawab, lolos atau tidak? Tidak lolos. Tidak lolos. Berarti yang masalahnya itu bukan masalah berat atau tidak, persoalan hidup ini. Tapi ketika kita bisa menyikapinya, termasuk tadi contohnya di sekolah. Iya. Walaupun soal itu berat di sekolah, tapi ketika kita bisa menjawabnya, oh naik kelas. Iya, benar. Begitu juga dalam rumah tangga. Seberat apapun masalah dalam rumah tangga, kalau kita bisa menyikapinya, dilandasi dengan iman dan takwa tadi, itu pondasinya agama, ya lewat semua, naik derajat kita. Iya, insya Allah ya Pak ya. Itulah jadi keluarga yang tangguh. Kira-kira masuk udah Mbak Cici? Masuk. Alhamdulillah. Jadi kalau Menarik ini. menarik. Jadi Bisa kalau ini untuk dipraktekkan ya. jadi omong kosong kalau ada orang mengatakan saya tidak pernah punya masalah, omong kosong. Betul. Ya, atau keluarga saya tidak pernah punya masalah, omong kosong gitu. Iya. Berarti keluarga yang tangguh sejahtera itu yang bisa menyikapi masalah lewat Iya. program-program yang kita sampaikan di awal tadi Pak Bambang ya. Oke. Dan harapan kami kita semua Pak Bambang, Dinas DPPKB Kabupaten Musyarawat beserta petugas di lapangan dikomando oleh Pak Bambang di lapangan. Terus semuanya semangat Pak Bambang. Siap. Insya Allah ini sebagai amal ibadah kita, sebagai ladang amal kita. Amin Ya, ya, amin. jadi kata ulama besar, kita ini belum tahu amalan yang mana menyebabkan kita masuk surga. Iya, betul. Kita bersadako beras 1 kilo diposting di medsos supaya banyak diketahui oleh orang lain. Belum tentu itu menjadi lantaran kita masuk surga karena ada riaknya Pak Bambang. Tapi ketika kita berbuat ikhlas, termasuk kita menyampaikan informasi, edukasi di lapangan untuk pembekalan keluarga sejahtera, mungkin ini. Iya. Tidak Pak Bambang ya? Iya. Mungkin ini salah satunya insya Allah kan. Kita nggak ada yang tahu ya Pak ya. Nggak ada yang tahu. Makanya. Amalan mana yang bisa mengangkat kita ke surga? Nah, Iya. itu masuk dah Mbak Cici? Masuk. Semua. Banyak dapat ilmu Mbak Cici ya. Jadi supaya kita terus semangat ya, dah. Tidak rugi Semangat. nih ketemu Pak Bambang. Harus semangat ya untuk bahu membahu supaya kita ini. Jadi Mbak Cici sudah bisa dipertimbangkan untuk bisa menjadi penyuluh KB, Pak. Kalau lah banyak dapat bekal juga Pak Bambang. Iya. Benar. Ada Jadi lagi kapan nih, motivasi Pak? kedua yang paling bagus ini untuk motivasi kita. Ini motivasi untuk ikhlas berbuat menolong orang. Iya, benar. Mengapa? BKKBN kan ini kan yang jadi tujuannya kan ini masalah mensejahterakan keluarga, membina keluarga. Berarti kan manusia yang menjadi tujuannya. Dalam sebuah hadis ada wanita tunasusila atau wanita nakal lah istilahnya. Ini diriwayatkan oleh Rasulullah berjalan di padang pasir yang tandus. Kehausan. Kebetulan di padang pasir itu terlihat ada sebuah telaga. Tapi cukup dalam, harus turun untuk ngambil air minum. Minumlah dia di telaga itu untuk menghilangkan dahaga. Setelah hilang dahaganya, naik lagi ke dataran. Nah, waktu sudah naik tadi melihat ada anjing
menjulurkan lidahnya karena kehausan, hampir mati, saking panas di padang pasir itu, Iya. hampir mati kehausan. Nah, Turun lagi. wanita ini tidak tega, Iya. ada rasa kemanusiaan tadi kan, Iya. ada rasa ingin menolong, turun lagi. Dan dalam kisah ini diriwayatkan tidak ada gayung waktu itu, sampai terompa sepatu gitu ya, Iya. untuk mengambil air itu, untuk menampungnya. Nah, karena tangannya juga ingin memegang dinding daripada telaga, terompa itu digigit. Perjuangannya kan luar biasa berarti ini kan, untuk demi menyelamatkan anjing. Betul. Sampailah ke dataran atas izin Allah, diminumkan ke anjing. Kata Rasulullah diriwayatkan, wanita ini walaupun dalam riwayatnya dia ini adalah orang yang nakal, tapi dikabarkan menjadi wanita ahli surga. Apa maknanya? Karena dia keikhlasannya, ikhlas karena Allah, menolong makhluk yang diciptakan Allah, walaupun itu berupa anjing. Bayangkan, anjing baik kalau kita ikhlas nolong, bisa lantaran masuk Surga. apalagi kita nolong sesama Manusia. Nah, yang kita bicarakan dari awal sampai tadi ini manusia, Bapak-Bapak. Manusia. Keluarga, dari balita, dari calon pengantin, dari remaja, Sampai lansia. lansia ya Pak ya. Insya Allah kalau kita ikhlas mungkin pahalanya lebih besar lagi. Allah itu maha penyayang. Kita nolong anjing baik, itu sudah menjadi lantaran masuk surga, apalagi nolong sesama manusia. Ini lagi namanya kemanusiaan. Masuk Mas Cici? Masuk. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, ya. Mungkin ini saja sebagai penutup pantun beda, pantun. Boleh pantun? Pak? Silakan. Supaya lebih menarik, supaya kita lebih semangat lagi, Bapak-Bapak. Iya nih, pantun penutup Ya, kita. jalan-jalan ke Jakarta, Asik. jangan lupa mampir di Cibubur. Asik. Kalau keluarga kita semua ingin bahagia, menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Masya Allah, Ah, luar biasa ya. Dan terima kasih kepada Bapak Bobby dan juga Pak Bambang ya atas waktunya yang sudah menyempatkan untuk hadir di studio kita Radio Darussalam. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkah untuk kita ya, Amin. pahala Amin. untuk kita semua. Jadi amal dan ibadah kita juga ya. jadi Iya amal ibadah. benar, dan bermanfaat untuk pendengar setia di luaran sana ya, bisa mengaplikasikan dalam rumah tangganya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, mawaddah warahmah, yang sakinah mudah mawaddah sejahtera. warahmah ya. Ah. Oke ini. Baik, terima kasih. Di penghujung perjumpaan kali ini Mbak Cici juga yang bertugas harus pamit undur diri juga. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Akhir kata kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.